10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 9 akan membacakan hasil diskusi saya tentang struktur hadis, pola periwayatan hadis, dan generasi periwayatannya. Yang pertama, struktur hadis. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempunyai dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci yang mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti sesuatu yang dibicarakan dan dimukil. Juga sesuatu yang sedikit dan banyak. Bentuk jamaknya adalah ahadis. Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau baik sebelum kenabian atau sesudahnya. B. Struktur samad, matan, rawi dalam hadis. Yang pertama, samad. Samad menurut ulama hadis menyatakan bahwa sebuah hadis terdiri dari dua unsur, yaitu samad dan matan. Samad mengandung dua bagian penting sebagai berikut. Yang pertama, nama-nama periwayatan yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan. B. Lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayatan dalam meriwayatkan hadis yang bersangkutan. Misalnya sami'tu, akbarani, dan amma ism. Jenis-jenis sanad hadis. Yang pertama, sanad ahi adalah sanad yang jumlah perawiannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. Sanad ali jumlahnya dibagi dua, yaitu sanad ali bersifat mutlak dan sanad ali bersifat nisbi. Yang kedua, sanad nazil adalah sanad yang jumlah perawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad lainnya. Yang kedua, matan. Matan menurut bahasa artinya panggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Berdasarkan uraian di atas, matan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya periwayatan secara makna. Yang B, yang kedua, acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja. Yang ketiga, latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidak selalu mudah didapat diketahui. Yang keempat, adanya kandungan petunjuk hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi. Yang kelima, masih langkahnya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan hadis. Yang ketiga, rawi. Kata al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitahukan hadis. Perawi adalah orang yang terakhir menghimpun hadis ke dalam satu kitab. Rawi adalah orang yang terlibat dalam periwayatan hadis selain dari Nabi sendiri dan ulama yang menulisnya dalam kitab mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan saudara Budi, yang mana pertanyaannya itu perbedaan matan, sanad, dan rawi. Baik, saya di sini menjawab dari segi contohnya. Yang pertama, saya mempunyai sebuah hadis. Yang ini diriwayatkan oleh Bukhari, yang mana hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Jadi
qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sanad. Qala Rasulullah ini merupakan sanad. Ada contoh lain itu an Abu Hurairah, itu juga merupakan sanad. Terus man kadzaba alayya falyatabawwa maq'aduhu minan nar, ini merupakan matan atau isi dari sebuah hadis. Dan riwahul Bukhari ini merupakan rawi atau periwayat sebuah hadis. Itu perbedaan dari ketiganya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swendri dari ATNC akan menjelaskan tentang martabat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya. Sahih merupakan kalimat mustaq dari kalimat saha, sahihu, suhan, wasihatan, yang artinya sembuh, sehat, selamat dari cacat dan benar. Yang kedua, kitabnya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih ini disusun oleh Imam Bukhari. Kitab ini terbilang unggul karena hadis di dalamnya bersambung, sanadnya sampai ke Rasulullah. Hadis itu dibagi dalam bab-bab yang terdiri dari akidah, hukum, etika, makan dan minum, akhlak perbuatan baik dan tercela, tarik serta sejarah hidup Rasulullah. Yang kedua, Sahih Muslim. Imam Muslim meyakini semua hadis yang tercantum dalam kitab yang disusunnya itu adalah sahih, baik dari sisi sanad maupun matan. Yang ketiga, Sunan Abi Daud. Abi Daud menerima hadis itu dari dua imam hadis terdahulu, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Berbeda dengan kedua kitab gurunya, Abu Daud mengandung hadis hasan dan dhaif. 6. Sunan At-Tirmizi. Kitab ini terdiri dari sahih, hasan, dan dhaif. Menurut Ibnu Qayyim, di dalam kitab itu tercantum 30 hadis palsu. Namun, pendapat itu dibantah oleh ahli hadis Mesir, yaitu Abu Syuhbah. Yang C, syarat-syaratnya. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dabit. Yang keempat, tidak syaz. Yang kelima, tidak berilat. Bab terakhir itu bab 3, penutup. Kesimpulan. Secara bahasa atau terminologi, kata sahih atau sehat adalah asal dari kata sakit. Bila diungkapkan terhadap badan, maka memiliki makna yang sebenarnya atau hakiki. Tetapi bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian lainnya, maka maknanya bersifat kiasan. Secara istilah atau terminologi, maknanya adalah hadis yang bersambung sanadnya atau jalur transmisinya melalui periwayatan seseorang periwayat yang adil, dabit, dan riwayat semisalnya hingga ke akhirnya dengan tanpa adanya syuzuk atau kejanggalan, dan juga tanpa ilat atau penyakit. Hadis yang telah memenuhi semua syarat hadis sahih dan tingkatan rawi berada pada tingkatan tertinggi. Sebenarnya tidak butuh dengan riwayat yang lain untuk sampai pada puncak keasyahannya. Yang ketiga yaitu kesahihannya telah tercapai dengan sendirinya. Kalau menurut hadis sahih li kairihi juga ada 3 buah perbedaan, yaitu tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi hadis makbul. 2 yaitu diriwayatkan melalui sanad yang lain yang sama atau yang lebih kuat darinya. 3 predikat kesahihannya diraih melalui sanad pendukung yang lain. Itulah